Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat ini? Semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Harus semangat dong ya. Walaupun ini Ibu pelajaran yang keempat ya? Sebelum-sebelumnya sudah ada ya? Iya, Bu. Ya, tetap semangat ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Satu-satu. Coba sama-sama kita. Kalau Ibu bilang sehat semuanya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke? Ayo sama-sama dong. Semua dinyalakan semua mikrofonnya. Sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Good. Hijri paling semangat ini ya. Top lah. Top. Habis makan Indomie, Bu, soalnya. Oh, Indomie. Oh, habis shopping ya, hebat ini. Nantilah habis ini kita jalan-jalan sama-sama ya. Walaupun sebentar lagi kita mau liburan Idul Fitri ya, tapi tetap kita harus tetap semangat ya. Awas jangan sampai ngantuk ya. Ini Ella kenapa kucek-kucek mata lah? Ya, harus tetap semangat. Bu, pengen mudik. Oh, pengen mudik. Oke. Tetap selalu jaga kesehatan ya, selalu taati protokol kesehatan kita. Ini kalian di rumah semua apa ada yang di sekolah? Bu, di luar, barangkali di mall. Ini kita jimitnya. Saya di rumah, Bu. Di rumah ya, alhamdulillah. Kalau di luar jangan lupa menggunakan masker. Kemudian jangan lupa kalian harus menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dengan teman-teman yang di sekitar kalian ya. Oke, sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu bahas, sebelumnya ketua kelas silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin doa terlebih dahulu oleh Asep. Asep silakan. Ya, Ibu. Sebelum berdoa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Asep. Jangan buru-buru, Sep. Grogi Asep ya. Sebelum berdoa ya. Oke, untuk materi kita sekarang ini, Ibu mau mereview dulu materi yang sebelumnya ya. Itu kita kemarin itu belajar mengenai persamaan dasar akuntansi ya, yaitu mengenai laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Ada apa saja sih laporan keuangan di persamaan dasar akuntansi? Coba Intan. Ada apa saja Intan laporan keuangan yang dari persamaan dasar akuntansi? Intan. Laporan keuangannya adalah ada apa saja tuh? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Oke, siap. Hebat sekali ya, masih ingat ya. Yang lain masih ingat nggak? Enggak, Bu. Ya? Udah ingat baju lebaran, Bu. Jangan baju lebaran. Ibu sampai lupa malahan suruh kalian absen dulu ini ya. Gara-gara sama kayak kayaknya nih. Mikirnya baju lebaran aja ini ya. Ayo absen dulu ya, Ibu lupa ini. Ini lengkap semua ya, ada 10 ya di sini ya. Absen dulu di link yang sudah biasa kalian masuk di situ. Tinggal klik nanti dia di sini sudah ada masuk nih. Ada 10 orang ya sudah masuk ya. Terima kasih. Ya, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai jurnal. Tidak jauh beda sebenarnya dengan sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi dan laporannya ya. Bu, kenapa Bu kita perlu jurnal? Nah, ada yang tahu tidak jurnal itu apa? Ada yang tahu tidak jurnal itu apa? Catatan transaksi. Coba Gunawan. Jurnal itu format yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan, Bu. Oke, dalam catatan perusahaan ya. Itu kalau di perusahaan ya. Kalau Ibu bandingkan dengan kehidupan kalian sehari-hari deh ya, supaya kalian lebih memahami. Contoh misalnya, Susi orang mana sih? Susi? Ciamis, Bu. Sus, orang mana, Sus? Ciamis, Susi Bu. dari mana? Ciamis. Kalau ke sekolah naik apa, Sus? Diantarin sama Bapak, Bu. Waduh, diantarin sama Bapak. Bapak biasanya kan naik motor ya, Sus? Siapa naik mobil, Sus? Pakai motor, Bu. Pakai motor. Pakai motor perlu bensin nggak, Sus? Sus? Halo? Air, ayo. Perlu, Bu.
Perlu ya, masa pakai air Ais ya. Nah, itu Ya, juga Bu. kan termasuk salah satu. Iya. Kalau kalau bapaknya sih nggak Kalau mungkin catat kehabisan jurnal campur lah dorong, ya. Bu. Oh, dorong. Boleh lah Mas Susi ini didorong ya. Kalau di bapaknya sih nggak mungkin nyatet jurnal ya, tapi mungkin pada pencatatan di perusahaan di bagian PDAM-nya ya. Maaf PDAM. PDAM mah air. Di bagian ininya ya untuk pom bensinnya ya. Kemudian contoh lain lagi, misalnya siapa nih yang suka kirim paket nih? Siapa yang suka kirim paket? Hijri, Bu. Wah, Hijri Hijri, Bu. terus ini Hijri kayak suka belanja kayaknya ya. Hijri biasanya ada jasa pengirimannya Hobi, Hijri Bu. ya? Ya, ada jasa pengirimannya ya. Ada Iya. ongkosnya kan biasanya ya. Nah, itu juga betul, salah Bu. satu yang harus dicatat di dalam jurnal umum ya. Jadi kalau misalnya catatan-catatan itu ada sebenarnya di lingkungan kalian sebenarnya ada, tidak perlu selalu ada di perusahaan sebenarnya. Kalian sendiri pun sebenarnya sudah melakukan itu, cuma memang tidak mungkin dicatat. Hijri belanja nih ke misalnya janjal ke mall, keluarin atau enggak jangan di mall lah, misalnya Hijri belanja online Shopee misalnya ya. Sekarang lagi mereka Shopee Lazada ya Hijri ya. Nah, misalnya belanja nih ada jasa. Nah, berarti di situ Hijri nggak mungkin mencatat, cukup membayar dan lain sebagainya. Tapi bagian perusahaannya yang mencatat. Itu ya. Paham ya? Itu. Oke, untuk selanjutnya, nih di sini akan Ibu izin share ya untuk mengenai materi kita hari ini. Oke. Bentar, Ibu share dulu ya. Sudah muncul? Sudah Belum, muncul Bu. belum anak-anak? Belum, Oh, Bu. belum. Belum, Belum, Bu. Bu. Oh, di sininya sudah ada ya, sudah masuk nih pada. Sudah, Bu. Sudah ada? Ya, oke, sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita di sini akan membahas Sudah, Bu. mengenai ya, sudah sekali saja ya. Dasar akuntansi itu kita akan membahas mengenai konsep jurnal. Dan tadi sudah dikatakan oleh siapa Gunawan ya bahwa jurnal itu adalah catatan transaksi di sini ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan, yaitu menerapkan jurnal konsep debit dan kredit saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnalnya. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Untuk tujuannya sendiri, untuk hari ini kita menggunakan problem based learning ya. Harapkan kalian itu bisa menjelaskan pengertian jurnal dengan benar dan tepat. Tadi sudah di Gunawan sedikit ya, nanti akan dijelaskan ulang. Kemudian menjelaskan fungsi jurnal dengan benar dan tepat, kemudian menjelaskan konsep debit dan kredit dengan benar dan tepat, mengidentifikasi saldo normal dengan benar dan tepat, serta menganalisis transaksi jurnal dengan benar dan tepat ya. Selanjutnya yaitu mengenai nih pengertian jurnal ini. Sebelumnya Bu mau tanya dulu, kalau dalam perusahaan itu ada berapa jenis sih perusahaan itu? 3, Bu. 3. Tiga, Apa saja, Bu. Ais? Apa saja, Perusahaan Ais? jasa, Pinter, perusahaan apalagi, Ais? dagang, Ya, sama terus perusahaan satunya, manufaktur, Bu. satunya Pabrik-pabrik, Bu. manufaktur. Pabrik ya, industri ya, Ais ya. Ya, Bu. Oke, yang kita bahas sekarang perusahaan apa berarti? Dagang. Dagang? Masa kan Jasa. dijelaskan di awal Jasa. tadi? Iya, Oh, jasa, Bu, jasa, Bu. Jasa, kan ada jelaskannya jasa pengiriman ya. Paket. Iya, betul lah ya. Oke, pengertian jurnal di sini. Jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu journal ya, yang berarti artinya buku harian. Jadi secara umum jurnal di sini adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Di sini yang tadi oleh Gunawan tadi disebutkan ya, terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis menurut urutan tanggal beserta penjelasan yang diperlukan. Itu adalah pengertian jurnal. Di mana fungsi jurnal ini terbagi menjadi 5. Ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, instruksi, dan informatif ya. Fungsi pencatatannya sendiri adalah untuk mencatat bukti-bukti transaksi atau transaksi ya, sesuai dengan peristiwa yang tadi kalau Hijri tadi kan ya, mengirim paket atau menerima paket, nah itu ada mencatatnya. Kemudian fungsi historis itu sesuai dengan tanggal transaksinya ya, jadi jangan sampai kalian itu membuat transaksinya misalnya hari ini nih
ngirim paket tanggal 2, tapi kalian dicatatnya tanggal 5, itu tidak boleh ya. Jadi harus sesuai tanggalnya. Kemudian fungsi analisis. Nah, tadi dianalisis dulu. Sebelum membuat jurnal dianalisis dulu, mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit, mana yang menambah, mana yang keluar ya. Fungsi instruksi, di situ diinstruksikan dia masuknya ke debit, bagaimana kalau kredit seperti apa, itu dijelaskan. Kemudian fungsi informatif. Ya, fungsi informatif di sini adalah memberikan informasi gimana tadi ya, supaya kok saya dapatnya ini dapatnya berapa ya gitu ya uang yang ininya. Misalnya contohnya kayak siapa ya? Misalnya Ais nih. Ya, Ais menjual misalnya menjual sandal misalnya ya. Nah, itu kan Ais ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ketika membeli apa, keluar ketika ini menjual. Nah, itu ada memberikan informasi ketika itu Ais mendapatkan laba apa ruginya di situ ya. Kemudian macam-macam jurnal. Di sini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kalau kita di sini perusahaan jasa itu menggunakannya adalah jurnal umum. Kalau jurnal khusus biasanya ini ada di perusahaan dagang nanti kalau kita di kelas 2. Ya, bentuknya seperti apa sih? Nih bentuk jurnal umum nih. Seperti ini. Ya. Ada tanggal, kolomnya ini ya, ada tanggal, kemudian ada nomor buktinya, kemudian ada nama akun. Kelihatan ini untuk ininya? Untuk PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan Bu, tapi tabelnya kurang besar. Oh, kurang besar. Oke. Kalau kurang besar bilang ya. Kegedean. Cukup segitu? Cukup Bu. Cukup ya. Ada tanggal, nomor bukti, nama akun, referensi, debit dan kredit. Nanti diisi di sini ya. Kemudian untuk jurnal khusus itu kan tadi ada 5. Di sini ada jurnal pembelian awalnya. Nah, ini jurnal pembelian seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada nama perusahaan, jangan lupa nama jurnal pembelian, periode berapa. Di sini kalau jurnal khusus untuk jurnal pembelian itu biasanya untuk jurnal apa? Di sini ada utang. Di PDA kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis atau kelompok dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban ya. Bu, maaf suaranya mengecil, Bu. Oh, mengecil? Padahal di sini suaranya udah gede, Ibu. Nah, udah sekarang udah. jelas? Jelas. Oke, Sep. Makasih, Sep. Sep, sorry, Sep aja lah, Sep. Ini untuk apa nih jurnal pembelian nih, Sep? Catat apa, Sep? Di sini kan ada utang dagang tuh, Sep. Ada pembelian. Kan di PDA kan sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan ya mengenai kelompok-kelompok yang ada pada masing-masing. Dari ada aktiva, ada kewajiban. Nah, itu berarti ini mengenai apa ini kalau jurnal pembelian? Transaksi apa yang dicatat? Pembelian secara kredit, Bu. Ih, pintar, pembelian secara kredit. Karena di sini ada utang ya, Sep ya? Iya, Sep? Bu. Iya, Iya, Bu. betul. Ya, yang lain paham tidak? Halo, yang lain? Paham Bu. Iya, jangan ngantuk ya. Oke, sekarang jurnal penjualan. Oke, di sini ada jurnal penjualan. Jurnal jualan ada tanggal hampir sama dengan yang tadi ya, cuma bedanya di sini ada piutang dan penjualan. Nah, coba ada yang tahu nggak bedanya piutang dengan utang dagang? Coba Ibu tanya kepada Ina. Nah, Ina nyatet apa, Nak? Ayo, Iya, Nak. Bu. Coba bedanya piutang dagang sama utang dagang Iya, apa, Bu. Nak? Nama mencatat surat, Bu. Oh, nyatet surat. Surat buat Iya. siapa? Buat Gunawan. Seseorang, Bu. Oke. Ya, Nak, apa Nak bedanya piutang sama utang dagang, Nak? Kalau utang itu kan perusahaan misalkan membeli secara kredit, nah perusahaan tadi mempunyai utang ya ke perusahaan lain. Nah kalau piutang jadi misalkan perusahaan menjual barang secara kredit kepada perusahaan lain atau pada yang lain, berarti otomatis perusahaan mempunyai tagihan ya dari perusahaan lain. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, siap. Yang lain paham tidak? Paham, Ya. Ibu. Oke, bisa menyimak ya. Intinya sih sebenarnya gampang aja kalau kan ini. Pokoknya kalau piutang itu berarti kalian yang meminjamkan uang. Kalau utang kalian yang minjem duitnya. Nah, ya kan? Tapi justru susah kita yang kadang susah kalau kita yang hanya meminjamkan, bayarnya susah. Ya, benar nggak? Kecuali kalau yang paling enak itu utang ya. Kalau utang paling enak ya. Benar nggak, Ais?
Ais? Iya, Bu. Iya, enak Iya, banget Bu, ya. betul, Bu. Kalau utang mah Oh. enak sekali itu. Yang suka Top ngutang gitu ya. Gunawan punya utang ke saya belum dibayar pulsa 5.000. Oh iya, mangga, silakan dibayar. Ayo, Yaudah nanti sebentar lagi mau dibayar lebaran deh, tuh. nanti Bayarnya dibayar 10.000. melalui transfer. Iya, bayarnya Oke. 10.000 sama denda. 10.000 tambah denda 2.000, 12.000 ya. Oke, sekarang masuk ke jurnal penerimaan kas. Di sini berarti ada kas masuk di situ ya. Nah, di sini ada tanggal, ini lebih banyak ini jenis-jenisnya ya. Tuh, di sini ada semuanya. Kemudian di sini ada jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini contohnya seperti ini ya bentuknya. Nanti kalian bisa menyimak juga di ini ya, di bagian bahan ajar dan PowerPoint Ibu sudah masuk ke link yang sudah biasa kalian masuki di situ ya. Kemudian di sini saldo, ini saldo normalnya ini. Ini saldo normal antara debit dan kredit. Nih aset ketika bertambah dia masuk di mana nih? Halo? Debit. Debit. Ayo jangan ngantuk ya. Kalau berkurang di mana? Di kredit. Kredit. Pintar. Berarti saldo normalnya dia ada di sebelah Debit. debit. Kalau liabilitas itu apa sih? Utang. Utang. Lalu kalau utang mah mana apal ya? Debit. Kalau misalnya bertambah di mana? Di kredit. Di kredit. Berkurangnya di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Di kredit. Pinter. Modal itu ekuitas ya. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di Debit. debit. Beban bertambah di mana? Di debit. Di debit. Kredit kalau berkurang di Kredit. River di situ bisa Itu dibaca apa, ya. Bu? Apa sayang? Pripe itu apa? Prive itu pengambilan pribadi. Nah, jadi kalau misalnya nih di perusahaan, kemudian kira-kira nih butuh nih buat pribadi nih untuk uang pribadi. Nah, nanti kamu menggunakannya prive nantinya, ya. Itu pripe atau pripe sih, Bu, dibacanya? Oh, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris mah prive ya, nama lu lah Ibu mah orang ini orang Jawa ya, jadi mah biasa prive aja lah ya. Sama Ya, sebenarnya Bu. prive kalau dibaca ya. Iya. Terima Bu, kasih ya. kayak kalau hijri pakai pulsanya sendiri itu masuk prive bukan? Nah, bisa itu misalnya hijri nih ya. Hijri nih punya aduh soal pulsanya habis ini. Saya mau ambil lah, itu kan untuk keperluan pribadi. Nah, itu bisa masuk prive ya. Kalau hijrinya mempunyai perhitungan di situ, perhitungan atau mencatat jurnal, harusnya dicatat hijri. Siapa yang punya utang dicatat biar kelihatan. Gunawan hutangnya berapa, Uis hutangnya berapa, Yani hutangnya berapa, gitu ya. Bu, Jadi kalau kelihatan, hijri, ya. kalau hijri Gimana? itu utangnya seharinya ada bunganya, Bu, 5.000. Oh, ada bunganya. Ya itu Boleh gitu. bebas Kalau aja pelanggan itu mah. ngutang ada denda gitu pokoknya. Padahal Tapi udah syariah kok, jadi nggak ada bunga. tuh kan terbangun Iya ya, keluar. tidak apa-apa ya. Yang namanya juga kan tadi bilang kalau utang itu memang susah ditagih. Jadi ya harus ada strateginya. Bagaimana ya? Hijri itu ada mungkin ada salah satunya bunga ya. Bisa sebenarnya ya. Oke, sekarang kita sebenarnya sudah masuk ke contoh kasus ini ya. Contoh kasusnya di sini ada pada tanggal 5 Desember 2016 telah dibeli perlengkapan sebesar 3 juta rupiah secara kredit. Nah, kredit lagi ya. Transaksi tersebut akan dicatat dalam akun perlengkapan. Nah, ini dianalisis di bawahnya ya. Nah, kalau begini, ya, telah dibeli perlengkapan sebesar 3 juta secara kredit. Berarti apa yang dicatat? Coba, Mia. Mi, apa yang dicatat, Mi? Ayo, Mi. Ya, Bu. Ya, Mia. Mia suaranya kecil sekali. Suaranya kecil. Suaranya Merdu kecil ya, Bu, sekali, suaranya Mi. merdu. Iya, sama Iya, Mia mah merdu banget suaranya. Apa, Mi? Gimana, Mi? Jawabannya, Mi? Ini perlengkapan bertambah di debit sebesar Ih, 3 pintar. juta dan Ya, uang sip. usaha bertambah di kredit sebesar 3 juta gitu, Bu. Pintar, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Mia ya, hebat. Aduh, gitu Mia ya. makan apa sih tadi pagi? Pinter banget. Nah, itu dianalisis dulu. Oh, Sudenko ya. Ini Sudenko. ini ya.
Itu analisisnya. Nah, kalau dibuat jurnalnya seperti ini tapi belum dibuat garis ya, belum dibuat bagannya. Nanti ya bukan Ibu lihat, cek satu-satu oleh sama Ibu. Kalian bagus tidak dalam ini ya. Kadang kebiasaan kalian ketika kalian mencatat jurnal itu garisnya tidak lurus. Kadang ada yang bengkok kanan, bengkok kiri ya. Itu kebiasaan tuh selalu terjadi seperti itu. Seperti halnya pada waktu membuat neraca atau PDA yang kemarin ya, itu bengkak-bengkok sekali, itu daya seni kaliannya itu agak kurang. Jadi harus lurus, penggarisnya yang lurus, jangan patah-patah, jangan yang 10 cm ya, tapi yang 30 cm penggarisnya. Apalagi akuntansi nih, harus punya penggaris ya. Kan dibagi dua Bu penggarisnya, solidaritas. Jangan solidaritas sehingga dibagi dua ya, harus punya masing-masing ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nih dari Ibu untuk kalian nih ya. Tadi sudah dibahas nih sebenarnya ada ini ya. Ada yang harus ditampilkan, cuma nanti dulu deh Ibu mau ke sini dulu nih. Mau Ibu lewat dulu. Nah, di sini kan tadi perusahaan jasa. Coba ada yang tahu apakah dalam catatan perusahaan jasa terdapat retur? Coba. Ada yang tahu tidak? Apa sih retur? Ada yang tahu retur? Pengembalian, Bu. Pengembalian. Nah, kalau dalam perusahaan jasa ada retur tidak? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Iya. Tidak ada. Oke, menurut siapa tadi tidak ada Susi ya? Kenapa Sus tidak ada Sus? Bisa dijelaskan Sus? Soalnya kan berupa jasa Bu, bukan barang. Berupa jasa ya. Contohnya misalnya apa? Asep bisa potong rambut ya? Iya, maksudnya Jadi botak itu minta dibalikin. Asep dibalikin lagi rambutnya ya. Ini nggak bisa ini. Saya tolong dikembalikan lagi rambutnya. Nah, itu nggak bisa. Tempelin lagi rambutnya pakai lem nggak bisa. Ya, jadi bisa tidak? Kalau dalam berarti ada tidak retur dalam perusahaan jasa? Kata Susi tidak ada katanya ya. Contohnya nggak mungkin dikembalikan rambutnya Asep ke semula gitu ya. Coba yang lainnya gimana? Ada lagi yang lain barangkali. Siapa Nggak ya? ada, Bu. Nggak ada. Jadi bilang tidak ada. Ella, ada tidak Ella? Tidak ada, Bu. Oke, kali banyak yang bilang tidak ada ya. Iya, gimana Tapi Bu, Bu. tapi. Ya, Gunawan dulu nih. Apa Gun? Kalau misalkan kita beli tiket kereta api, terus tiketnya itu dibatalkan, Bu. Apa itu termasuk retur atau enggak ya, Bu? Nah, itu sudah dijawab oleh Gunawan itu ya. Jadi retur itu sebenarnya ada dalam perusahaan jasa. Cuma mindset kalian, perusahaan jasa nggak ada, Bu. Nggak mungkin Bu, masa kita ke salon, potong rambutnya dikembalikan lagi kan nggak boleh ya. Kita pesan makanan, ini nggak enak nih, balikin lagi. Kan tidak seperti itu. Ada contohnya bagus itu Gunawan tadi ya. Misalnya nih Hijri mau jalan-jalan nih, mau ke luar negeri, misalnya ke Spanyol misalnya ya. Karena mau liburan mau jalan-jalan ke Spanyol. Aduh, tapi mau musim corona nih, mau dibatalin tiketnya yang tadi kata Gunawan. Itu namanya adalah mengembalikan tiket yang tidak jadi. Itu kena berarti retur itu berarti ada di dalam perusahaan jasa. Iya, ada Bu. Ada berarti kan ya. Nah, itu berarti juga Bu. ada. Kalau kirim paket terus alamatnya nggak jelas, si abangnya kan balikin lagi. Ya, dibalikin lagi ya, pinter. Bisa ya, berarti ada ya retur itu ya. Iya, Bu. Jadi harus berpikir, iya Sus ya, berarti ada Sus ya. Susi memikir Asep, rambutnya Asepnya. Ya, sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya. Terima kasih Gunawan sama Hijrin ya sudah membuka ininya ya. Banyak sekali sebenarnya retur itu sebenarnya banyak ada lah di dalam perusahaan jasa ya. Iya, pinter. Good nih anak-anak Ibu pinter-pinter nih berarti ya. Awas jangan sampai miskonsepsi nih ya. Retur itu tidak ada. Ada kata siapa ya. Ini ada sedikit lah sebenarnya sih harusnya mah ada juga sebenarnya di link yang sudah Ibu kirim ya di situ di www.wahidun itu yang link yang Ibu itu yang biasa kalian buat, yang bisa kalian masuki. Cuma ini sedikit aja lah ya, barangkali nanti waktunya ini. Nah ini ya. Oh tidak bisa ini. Nah, jelas ini ya. Kedengaran? Tidak ada suaranya, Bu. Saya cuma Gimana, Nak? Nggak ada suaranya? Iya, videonya nggak ada suaranya, cuma yang nulis aja. Oh, tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada. Tidak ada di ibunya mah.
Yaudah nanti kalian bisa lihat saja ya videonya di itu ya, link yang ada yang Ibu sudah ini ya, biasa kalian lihat di situ ya. Sebenarnya itu sebenarnya isinya itu mengenai pencatatan jurnal yang tadi Ibu jelaskan satu itu ya, contohnya saja analisis transaksinya. Ya, oke? Supaya lebih inilah, sebenarnya nggak memakan waktu juga kalau misalnya dilihat semuanya ya. Sok, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu masuk ke selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Bu. Boleh, siapa? Siapa Hijri nih? Ois dulu. Oh, Ibu. Ois aja, Bu. Tadi saya nggak mengerti mengenai jasa retur itu, Bu. Retur jasa ya, Bu? Iya. Kalau seperti tiket itu kan belum dilakukan perjalanannya, Bu. Jadi sebenarnya jasanya pembelian tiketnya. Apa jalannya, Bu? Naik bisnya gitu ke tujuannya, Bu. Oh, tiketnya Bu, pembeliannya Ois. Aduh, yang lupa. Ya. Oh, Ois itu bukannya yang kita terima jasanya, Bu. Gimana, Nak? Kan ini, Bu, kalau misalnya kita beli tiket ke Bandung nih, misalnya ya, Bu. Ya, siap, oh, nah ini kan yang kita bayar itu bukan, yang kita bayar itu kan tiket untuk perjalanan ke Bandungnya, Bu. Jalannya belum, berarti jasanya gimana tuh, Bu? Si pusing saya, Bu. Gimana ya? Nah, yang namanya jasa itu kan tidak harus selalu kamu jalan, kemudian kamu bisa nikmati, ibaratkan ya, Bu ya. Ya, Ois ya. Iya, Bu. Misalnya kan Ois berpikirnya bahwa jasa itu ya harus kita nikmatin dulu gitu ya, baru itu namanya jasa. Tidak, ya. Jadi ini kan paling tidak kita sudah ada pembelian di situ, ada tiket, berarti kan otomatis tiket itu sudah ada didapat ya Is ya, sudah dapat di tangan kita, kemudian dicatat oleh pihak sana, berarti ada pengembalian tiketnya, masih kembali tiketnya, berarti ini tidak jadi melakukan perjalanan, itu Is ya. Oh iya, Bu, jadi waktu pembelian tiketnya bukan jalan-jalan ke Bandungnya ya, Bu? Oh tidak, ya tidak, berarti pada saat pembelian tiket. Kalau jalan-jalannya mah itu udah beda lagi ya. Oke ya, iya, supaya ya, makasih ya, Bu. Sama-sama Ois ya, supaya ini waktu ya. Ibu bagi saja untuk LKPD ya, untuk mengisi LKPD di link masing-masing, bagi 3 kelompok ini. Kelompok 1 ada Asep, Susi, dan Yani. Kelompok 2 ada Gunawan, Mia, Intan, dan Ina. Kelompok 3 ada Hijri, Ella, dan Ais ya. Silakan bisa dilihat nanti waktunya 15 menit, kemudian nanti kalian paparkan untuk minggu depan presentasinya ya. Yang penting kalian isi dulu, silakan dianalisis ya. Paham ya? Untuk dibuka dulu. Udah ya? Udah selesai ya? Udah selesai dianalisisnya ya? Bu. Oke, nanti kalian tulis itu, catat di buku latihan, kemudian kalian kirim ke e-learning ya. Tapi per individu, walaupun tugas kelompok kan harus dicatatnya secara individu ya. Untuk minggu depan, jadi ini kesimpulannya apa dulu? Aduh, Ibu sampai lupa ini. Apa kesimpulannya? Coba ada yang bisa menjawab kesimpulan dari semuanya hari ini. Coba. Ella, kesimpulan Ibu hari ini apa lah? Pembelajaran hari ini lah. Kesimpulan hari ini bahwa ternyata dalam perusahaan jasa itu terdapat retur, Bu. Salah satunya. Oke, salah satunya itu ya. Oke, siap. Terima kasih Ella ya. Bahwa di sini ada miskon ya. Kalian kan di situ taunya retur itu tidak ada di dalam perusahaan jasa, ternyata ada ya. Kemudian ada juga pencatatan jurnal juga ya. Sudah bisa sekarang Anda menganalisis transaksinya ya. Oke, untuk nanti minggu depan kita akan presentasi ya. Presentasi untuk masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil yang tadi di LKPD. Kemudian tugasnya ada di evaluasi, nanti Ibu simpan di situ ya untuk minggu depannya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kesehatan selalu untuk kalian. Ya, sehat-sehat ya Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti di dulu ya. Sudah selesai, Bu Kus? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Tidak ada kendala ya, Bu ya, di Insya Allah, Pak. Tidak ada yang bikin grogi ya? Nggak ada sih, Pak. Cuma awal aja tadi agak grogi sedikit. Karena nggak pernah, walaupun udah sering disupervisi sama kurikulum, tapi tetap berbeda rasanya, Pak. Seperti main roller coaster, Pak.
Ya tidak apa-apa lah. Ya. Secara keseluruhan bagus Bu ya. Hanya ya cuma tadi yang saya juga ingin memastikan ya, apa benar Pak. itu tentang retur-retur itu gimana nih Bu? Iya Pak. Saya juga dulunya miskonsepsi ya Pak ya, dulu juga saya pikirnya bahwa di perusahaan jasa itu tidak ada gitu namanya retur. Cuma saya pernah mendengar itu dari dosen UN-nya Pak, saya lupa namanya siapa ya, pokoknya ada dosen UN-nya katanya itu di situ ternyata perusahaan jasa itu ada retur. Contohnya tadi ya Tapak Gunawan tuh Pak yang misalnya kayak contoh pembelian tiket kemudian dibatalkan. Kalau tiket itu masuk retur nggak Bu? Yang Gimana, tadi contohnya memang bagus ya, Pak Gunawan memberikan umpan yang bagus. Kalau beli tiket kemudian dikembalikan, itu returnya gimana Bu? Berarti mengenai pembelian tiketnya Pak, nantinya untuk jurnalnya ya Pak ya? Untuk jurnalnya ya? Bukan. Kalau jurnalnya udah standar ya. Ini apakah kalau beli tiket kemudian dibatalkan ya perjalanannya? Iya, dibatalkan, betul. Nah, itu masuk retur nggak? Masuk Pak. Kalau menurut saya sih masuk. Karena kan itu memang pembatalan untuk jasa transportasi ya Pak, berarti Pak. Iya. Menurut saya Pak. Ada pembelian jasanya itu dibatalkan. Ya. Iya. Jadi sebetulnya kan kalau ada yang mengatakan di perusahaan jasa tidak ada retur, itu salah, itu betul-betul miskonsepsi Bu ya. Saya khawatir Ibu juga terkontaminasi itu. Nah, padahal pertanyaannya begini Bu, kalau lebih dalam lagi, apakah di perusahaan jasa tidak ada pembelian? Oh, gitu ya Pak, harusnya ya Pak. Iya, di perusahaan jasa ada pembelian nggak? Nah, ini coba saya juga ingin respon dari yang lain. Di perusahaan jasa ada pembelian nggak? Pembelian perlengkapan sama peralatan, Pak. Iya, berarti ada pembelian. Ada, Pak. Berarti ada pembelian kan? Ada. Tapi yang catatnya cuma perlengkapannya saja, Pak. Iya, ada pembelian nggak? Ada kan? Ada, Pak. Iya, Pak. Iya, tetapi pembelian itu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, retur itu untuk transaksi apa? Iya juga sih. Transaksi pembelian dan penjualan. Untuk kalau tergantung catatannya sih Pak, di situnya untuk ini kalau misalnya dalam ininya kan kalau dalam perusahaannya kan berarti penjualannya Pak ya kan kita menjual tiket. Kalau menurut saya. Ya, ini kan persoalan miskonsepsi ya. Iya. Nah, memang ada dua pendapat Bu. Ada yang mengatakan tidak ada retur, ada yang mengatakan ada retur. Nah, sekarang kembalinya ke pembeliannya. Nah, ini sekedar saya mengingatkan aja ya, sekedar mengingatkan untuk semuanya ya. Kalau misalkan Ibu berpendapat bahwa di perusahaan jasa ada pembelian, maka ada retur. Kan itu. Tetapi ada juga yang berpendapat begini. Ada pembelian, tapi retur hanya untuk transaksi pembelian barang. Kan gitu. Maka dianggaplah bahwa di dalam perusahaan jasa tidak ada retur. Kenapa tidak ada retur? Karena transaksi retur hanya untuk pembelian barang. Pembelian barang. Ya. Oke, nah itu, jadi maksud saya tidak ingin berpihak kemana-mana ya Bu ya. Iya Pak. Silakan Ibu mau berpendapat ke ada retur atau tidak ada retur, tapi kan konsepnya harus diawali dari pembelian kan gitu. Diawali dulu ya Pak ya berarti ya. Kalau kata Bu jika ada pembelian perlengkapan dan seterusnya, nah, kalau pengembalian perlengkapan itu transaksi retur atau bukan? Coba Bu, jadi kalau transaksi pengembalian perlengkapan transaksi retur atau bukan? Kalau kita mengembalikan perlengkapan yang kita beli berarti retur, Pak. Retur ya, dicatat dalam jurnalnya retur pembelian. Iya. Pembelian. Transaksinya pengembalian barang tapi tidak dicatat sebagai retur. Ya kalau misalnya kita menganggap bahwa retur itu hanya ada dalam pembelian barang. Kan perlengkapan bukan barang, nah gitu.
Iya. Dia harus kembali ya, Pak. Iya, ke konsep awalnya gitu. Jadi ada dua pendapat itu, silakan ya. Ibu mau berpendapat yang mana? Saya mah akan mengatakan tidak ada retur. Ya berarti awalnya ada retur. Ya. Harus diawali. Iya, karena di dalam akuntansi itu sepanjang tidak diatur dalam standar akuntansi atau PSA, itu pencatatannya asal yang penting kan efektif. Siap. Yang penting jadi apapun gitu ya. Ya, Pak. Sepanjang gitu. Ya, baik ya, itu hanya terkait dengan itu. Jangan sampai nanti kemudian kita berpegang pada satu pemahaman tapi tidak mengerti asal usulnya. Siap. Karena kalau dikatakan retur secara bahasa memang pengembalian. Tapi kalau dicatat dalam retur sebagai retur pembelian, nah itu salah. Ya. Kenapa? Karena retur pembeliannya hanya untuk barang. Jurnalnya gimana? Kalau tadi pengembalian tiket itu? Gimana, Pak? Jurnalnya gimana tadi? Jurnalnya kalau pembelian tiket, ya berarti tiket, Pak. Nanti di ininya retur sama tiket. Oh, kan nggak ada retur, katanya. Iya. Nah, jadi tergantung. Jadi tergantung pemahaman. Kalau Ibu mengatakan tidak ada retur, jangan ada kata-kata retur di situ. Tetapi Ibu memasukkannya. Ketika membeli, misalkan jurnalnya tiket perjalanan kas. Ketika dikembalikan, ya kas didebet, tiket perjalanan didebet lagi. Tiket ya, Pak. Dikembalikan lagi. Baik, itu ya untuk pemahaman apa. Saya ingin, karena di sini ada materi yang namanya kebulatan konsep atau tidak ada miskonsepsi ya, yang harus kita luruskan seperti itu ya. Baik, mana Bu Mesa? Barangkali ada komentar? Iya Bu Kusrini ya, tadi Pak Ajang sudah ke konsep dan juga materi ya. Kalau saya mungkin lebih ke praktek mengajar saja. Tadi dari awal sampai ke akhir buku Serini itu alhamdulillah ya sudah saya lihat dari segi RTP-nya juga sudah sesuai. Terus kemudian juga tadi di awal juga ada motivasi kepada siswa ya, dan juga membahas tentang kondisi kita di masa pandemi ini juga ada. Terus kemudian tadi dari mulai ada orientasi masalah sudah disampaikan. Terus kemudian juga dibagi 3 kelompok ada, ya diarahkan menyelesaikan LKPD juga ada. Nah kemudian di sini di sintak yang kegiatan inti kan memang hanya 3 ya Bu ya, sampai mengumpulkan masalah. Bahwa siswa atau peserta didik itu mengolah jawaban atau kasus yang diberikan oleh guru dengan aplikasi simulator di HP atau laptop masing-masing. Nah yang ini maksudnya mengolah jawaban tuh yang tadi bukan Bu, yang proses LKPD, iya. LKPD, oh itu tuh ke situ mungkin arahnya setelah Ibu mengarahkan menyelesaikan LKPD itu sama-sama bareng-bareng untuk menyelesaikan kasus di LKPD. Iya Bu. Maksudnya di situ. Ke situ ya. Terus kemudian juga tadi ada penugasan ya Bu. Penugasannya berarti di sini hanya LKPD ya? Enggak, tadi itu sebenarnya si LKPD itu harusnya di saat yang hari ini juga 15 menit. Jadi kan saya di saat waktu pembelajaran. Ya, nah untuk evaluasinya nanti gitu Bu. Terus tadi saya takutnya terlewat ya. Tadi ada nggak Bu proses buku Serini merefleksi, mengajak peserta didik untuk merefleksikan atau menyimpulkan? Ada tadi. Ada. Tadi siapa tadi Bu? Sama Bu Ella. Bu Ella ya. Oh tadi satu ya. Bu Ella berarti ada ya proses itu. Takutnya saya tadi nggak terlewat yang itu. Oke. Dari keseluruhannya Bu Kusrini, menurut saya sih menguasai konten. Mungkin tadi tentang masalah miskonsepsi retur karena memang itu tuh kita memang harus sama-sama karena memang rata-rata perusahaan jasa itu karena memang dianggapnya oleh peserta didik itu, apalagi kan kelas 10 ya Bu ya, perusahaan jasa itu. Jadi memang kita harus benar-benar meluruskan ya, karena mereka baru mengenal akuntansi. Jadi kalau misalnya kita salah konsep, mungkin mereka akan terbawa sampai kelas 12 ya, bahwa tentang retur itu akan seperti apa gitu nantinya ya.
Ya, terus kalau misalnya untuk keseluruhan mengajar sih saya suka ya Bu ya, Ibu juga mengajarnya luas, terus juga dikaitkan selalu dengan kehidupan nyata ya gitu, bahwa ini contohnya seperti ini anak-anak gitu ya. Kalau untuk saya sih oke. Terus tadi ada juga ya penegasan bahwa kalau dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi jangan rata-rata memang kasusnya peserta didik itu memang tidak all out ya dalam membuat PDA atau persamaan dasar akuntansi, sehingga nanti terbawa saat menjurnal. Apabila PDA-nya tidak bagus atau tidak lulus, sebenarnya jurnalnya juga akan kerepotan. Jadi tadi Bu ini ada poin itu, saya setuju ya. Oke, kalau dari saya keseluruhan bagus Bu. Ditingkatkan lagi di selanjutnya aja ya Bu Kusrini ya. Terima kasih, mangga Pak Ajeng atas.